Jil, gue kadang merasa lo itu adalah Jojo di kehidupan asli gue loh. Soalnya gue ngerasa lu jagain gue banget. Hai, Hai Kak, ada nggak suaraku ada nggak? ada. Ada, Kenapa? ada, ada. HP ku error. Ya ampun, ya udah kok. Udah, oke oke. Sorry guys, sorry guys. Oke, tadi sampai mana sih kita? Oh, tadi aku bilang Jojo itu aku suka banget, gue suka banget pas ngeliat lo mainin Jojo karena Jojo itu jadi terbentuk good boy yang enggak ngebosenin, ngerti gak sih? Iya Good iya boy iya. yang emang dibutuhkan sama cewek-cewek. Kan tadi tuh gue baca tuh netizen ada yang bilang, good boy cuma bisa bikin bosen. Hmm. Aduh, itu pasti yang bilang umurnya di bawah 20 deh. Gue yakin banget. Kalau Karena udah kalau udah di seumuran, atas, kalau udah seumuran lo enggak ya? kalau udah di seumuran gue, kita maunya nyari cowok yang bisa serius sama kita dan bisa bener-bener sayangin kita tanpa ngebuat kita naik roller coaster tiap hari gitu. Nah, Jojo itu karakter cowok good boy itu yang kalau kita pacaran sama dia, kita tahu kita nggak akan pernah bosan gitu. Karena kita pasti akan ngerasa dicintai terus, kita akan ngerasa dijagain, kita akan ngerasa aman. Tapi Jojo juga pasti juga punya cara-cara untuk ngebuat hubungan itu berjalan gitu. Kayak kayak dengan cara Jojo ngasih si Lily voucher untuk ngerayain ulang tahun. Tapi Jojo juga ngehargain Lily yang pengennya sama Jordi. Jadi dia cuma ngelihat dari jauh doang. Iya Terus iya. Jojo yang kayak rela nyobain nasi gorengnya Lily walaupun keasinan, tapi tetap bilangnya enak dengan ekspresi muka yang kayak gitu. Iya Terus iya. kayak Jojo yang diem-diem beliin handphone ke Lily gitu kan, kayak gue nggak ngerti sih sama cowok ya, kenapa sih kalau beliin barang ke cewek itu nggak ditulis aja namanya, kenapa sih harus ngumpet-ngumpet kayak Jojo gitu? Eh, karena kalau menurut gue itu karena ya udah yang penting pengen dia punya barang itu aja, nggak mesti tahu dari siapa, yang penting ada aja barangnya gitu. Nggak mesti, karena nggak mau apa ya, maksudnya kasarnya nggak mau caper deh, nggak mau caper, nggak mau gimana gimana gitu, Oh, yang penting lo ada justru barang. dengan nggak nulis nama itu berarti dia nggak caper ya? Hmm? Justru dengan cara dia nggak nulis nama itu berarti nggak caper sama sekali, tapi kan Enggak, dengan dia ngasih barang itu apa namanya, iya cuman pengen aja biar nggak dia nggak butuh di notice, nggak butuh baik kayak aja gitu ya, apa. baik aja gitu ya Iya kan? pengen ngasih aja gitu, jadi kalau emang dia tak, kalau justru lebih bagus nggak tahu, karena kalau tahu nanti malah jadi di radarnya si perempuan gitu loh. Oh ini cowok yang sibuk apa ini gitu I loh. see. Oke. Bener dong, make sense dong. Jadi aku lagi baca-bacain ceri ininya. Nah ini aku mau nanya ke Prilly, kan Apa? lu meranin SMA lagi nih kan. Iya, selalu Kangen. gak sih? Iya, banyak banyak sih. Tapi suka kangen gak sih lu sama masa SMA? Kenapa? Suka kangen gak sih Sorry, sama sorry, masa sorry. SMA? Gue kangen banget sama masa SMA. Karena pas gue SMA tuh gue bener-bener ngerasa gue belum ada beban apapun. Gue belum belum punya bisnis apa-apa, belum kerja yang kayak gimana-gimana, cuma syuting aja dan I thought shooting was my hobby gitu, bukan menjadi first income gue. Iya, Jadi iya. gue kayak bener-bener nggak ada beban di SMA, terus kayak eh apa ya, jadi inget-inget dulu tuh waktu SMA gue kayak gimana. Gue beda banget sih sama Lily. Gue SMA tapi persamaan gue sama Lily sama-sama pernah bikinin eh Nasi seseorang nasi goreng. goreng juga. Oh iya. Tapi bedanya nggak asin ya. Bedanya nasi goreng gue enak. Iya. Prilly masak enak loh guys, seriusan. Tanya gue udah sering dimasakin sama Prilly. Wih, di sombong ya. Sombong lah. Gila. Jadi kayak kayak gue ngerasa pas gue meranin Lily terus jadi anak SMA, itu gue kayak flashback lagi. Ih, dulu gue zaman SMA gue pernah bikinin nasi goreng juga nih. Terus
Gue emang senaif Lily juga sih waktu SMA. Jadi gue ngerasa kayak iya ya gue dulu SMA kayak gini ya. Gue dijutekin sama cowok, gue selalu ngiranya gue yang salah. Padahal emang tuh cowok aja yang kurang ajar. Tapi gue ngiranya kayak ini pasti salah gue. Gue tuh pernah ada di posisi senaif Lily gitu. Jadi gue Mau aja kayak dibego-begoin ya. pernah saya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi gue penasaran deh. Kalau menurut lo nih, Ah, kayak menurut gue kalau ada sosok kayak Lily di dunia nyata itu pasti susah banget dapat pacar kayak who ya, wants to be with Lily gitu karena kayak menurut gue Lily tuh naifnya udah keterlaluan naif banget keterlaluan terus ya. terus obviously Lily juga belum dewasa kayaknya kalau diajak pacaran juga ya mau ngapain pacaran sama Lily gitu kayak ngejagain Iya. adik gitu tapi menurut lo karena lo mainin karakter Jojo menurut lo sebagai Jojo apa yang ngebuat Jojo tuh suka sama Lily. Padahal Jojo tuh Eh, sebagai kakak kelas bisa ngedapetin adik-adik kelas yang lebih cakep gitu. kalau kalau menurut gue kenapa kenapa Jojo kalau suka sama Lily itu ya karena eh, gini Jojo itu punya rasa melindungi yang tinggi. Jojo tuh punya rasa peduli yang sangat tinggi sehingga ya dia kalau ngelihat cewek-cewek kayak Lily gitu ya ya gue pengen ngejagain jangan sampai nih anak rusak gitu. Gue nggak mau kehadiran kehadiran si Jordi ini ya cuma bisa bikin Lily nangis-nangis doang. Justru harusnya Tapi kan tapi ada ketertarikan beneran nggak? Maksudnya kan itu secara secara insting lo sebagai laki-laki lo pengen ngejagain cewek yang lemah gitu kan? Karena menurut lo Lily lemah. Tapi sebagai Jojo ada ketertarikan sendiri gak sih? Kayak mungkin karena sifatnya Lily atau menurut lo Lily cantik atau kenapa gitu? Ada ketertarikan itu sendiri gak? first of all pasti karena cantik. Itu udah valid banget semua orang pasti pandangan pertama tuh pasti bukan ke sini dulu tapi pasti ke apa fisik dulu gitu dong. Kalau menurutku ya, kalau menurutku. Nah, Hmm. kalau dari Ajil ke Lily, ketertarikan dari segi kebaikannya sih, gimana dia. Justru 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 gue banyak belajar dari Lily. Apa sih yang Hmm. kalau kita tuh kalau ngehadapin sesuatu tuh ya ya udah maksudnya nggak mesti terlalu difikirkan yang ada hari ini sok selesaikan hari ini ya besok ya itu urusan lain lagi gitu itu aku belajar loh dari Lily kayak gitu dengan Oh. kenaifannya itu ada yang positif dari kenaifannya dia itu ya negatifnya mungkin dia pasti gampang banget dibego-begoin sama cowok sih gitu. Jadi Lily tuh bisa kayak ngasih satu keunikan yang ngebuat Jojo tuh tertarik sama dia ya. Yes. Tapi gue tuh Kalau mikir, apa kenapa? kalau kalau apa kalau Prilly ada ketertarikan langsung ke Jojo nggak? Prilly ya bukan Lily Jojo Prilly. Kalau Prilly, Ah, kalau Prilly ada di pilihan Jordi atau Jojo, gue akan pilih Jojo langsung. Karena kayak Prilly ya, Prilly yang udah iya. tahun ini 25 tahun dan sudah melewati berbagai macam laki-laki ya, gue udah deket sama A, B, C, D, E dari berbagai macam zodiak gitu ya. Udah ya pacaran emang baru 2 kali tapi deket sama orang mah banyak gitu. Hmm. Tapi gue kayak ngerasa gue nggak bakalan cocok sama sama orang yang dulu mungkin kalau gue umur 18 gue akan pilih Jordi karena Jordi kayaknya lebih keren gitu kan dari segi perilaku lebih cuek cewek kan kadang juga seneng kalau dibikin penasaran tapi Ah, untuk Prilly yang sekarang yang udah tahun ini 25 tahun gue nggak butuh cowok yang bikin gue penasaran. Udah, gue cuma butuh cowok yang bikin gue ngerasa aman, yang gak ngebuat gue pusing tiap hari, yang gak ngebuat gue nangis, yang gak ngebuat gue elus-elus dada. Gue butuh cowok kayak Jojo sih. yang Yang jelas-jelas bener-bener aja lah kayak, ya yang karena jelas-jelas aja kan. karena kalau cowok pacaran sama cewek, kalau cewek pacaran sama Jojo, pasti sih itu cewek ngerasain dicintai setiap hari gitu. Karena kerasa gitu. Gue aja pas syuting sama lo, gue ngerasa kalau Jojo tuh sayang sama Lily setiap kita take ya Iya iya iya. cara cara Jojo jagainnya, cara Jojo ngenemenin Lily makan bakso, cara Jojo mau nyenengin Lily dengan ngasih Lily voucher ulang tahun, Jojo merhatiin Lily dari jauh.
itu tuh kerasa banget kalau Jojo tuh sayang sama Lily gitu. Jadi kalau misalnya ada cewek yang pacaran sama Jojo, itu pasti beruntung banget karena itu cewek pasti bakalan dijagain, dibikin seneng, nggak dibikin pusing. Apalagi kelakuan Jojo yang ya pergaulannya juga nggak macem-macem gitu kan. Jadi kalau pilih, gue akan pilih cowok kayak Jojo sih. Langsung ya, nggak ada Menurut nggak langsung ada. gue kayak Jo udah pacarin gue. Karena menurut gue Jojo tuh karena emang menurut gue Jojo itu cocok cocok sama cewek-cewek yang emang udah dewasa. Kalau cewek-cewek yang masih remaja dapet cowok kayak Jojo pasti kayak kurang penasaran kayak Iya, iya, iya. ah dia Ini udah doang nih, gitu ya. gini doang nih Tapi kalau gak ada menurut lo, karir. di masa-masa SMA gitu, banyakan cowok-cowok yang tipikal Jojo apa Jordi sih? Jordi lah, Jojo tuh jarang banget ditemuin ya bahkan sekarang nggak ada kayaknya cowok kayak Jojo kayak apaan kayak justru cowok-cowok kayak Jordi yang yang sering ditemukan gitu kayak Iya, iya, iya. posesif tapi dilarang nggak bisa gitu. Jordi kan nggak bisa dilarang kan, Iya, iya, bikin iya. khawatir, terus kayak emosinya meluap-meluap. Tapi sebenarnya Jordi tuh juga sayang banget sama Lily Iya, gitu. sayang banget dia. Jojo Justru nggak tahu aja cowok-cowok, gimana sayangnya Jordi iya ke justru Lily. cowok-cowok kayak Jordi itu terkadang untuk beberapa cewek, cowok-cowok kayak Jordi itu lebih berasa cintanya daripada cowok-cowok kayak Jojo gitu. Ya, Karena Jojo kan cenderung lempeng kan, lempeng gitu. Untuk beberapa cewek yang lebih suka tantangan, pasti akan lebih ngerasa dicintai sama cowok kayak Jojo. Sama sama cowok kayak Jordi yang posesif, yang dikit-dikit marah, nggak dikabarin berapa jam marah, gitu-gitu loh. Sedangkan Jojo kan kayak kalau tipe Jojo kan kayak kamu kemana sih Li? Iya aku habis ini. Oh ya udah iya nggak apa-apa gitu kan iya, kalau Jojo iya, kan. Itu iya, Jojo iya. tuh perlunya pacaran sama cowok cewek kayak gue. Aku sibuk, aku gini-gini. Ya udah nggak apa-apa. So, terusin dulu gitu. Lanjut Iya, dulu. Kalau udah selesai tapi kabarin ya aku Jil, ya, gitu kan. gue kadang merasa lo itu adalah Jojo di kehidupan asli gue loh. Apa sih? Soalnya soalnya gue ngerasa lu jagain gue banget. Kita kan sahabatan udah dari 2 tahun lalu ya. Ya, Dari ya, dua ya. tahun lalu kita udah bersahabat 2 tahun lalu gitu. Walaupun terbilang baru, tapi gue ngerasa lu jagain gue banget sih. Ada beberapa kejadian-kejadian yang lo selalu jadi backing gue. Ya, betul. Gue bersahabat supaya bisa ngejagain Prilly sih. Iya, kayak contoh deh, ada yang bully aku di sosial media aja, Ajel bisa speak up loh. Dia tuh jojo banget. Terus kadang aku yang nggak enak. Jil, lo nggak perlu kayak gitu sih, Jil. Enggak, gue nggak suka ya kalau ada yang bully lo. Dan dia bener-bener ngelawan pakai first account ya, pakai account Ajil Dito. Dia ngelawan netizen yang ngebully aku gitu. Dan aku kadang suka kayak, oh jarang banget ada orang yang mau nge-backing sahabatnya pakai first account gitu. Ngerti gak sih? Gue kadang nge-backing sahabat gue, tapi gue nggak pakai akun Prilly gitu, karena gue males nanti rame gitu. Ya, Tapi lu karena nama beneran lo pakai kan jauh, Kak. Nama lo kan Iya, jauh. tapi lo beneran pakai akun lo sampai orang yang sampai netizennya tuh kayak nggak percaya gitu itu akun lo kan waktu lo bela-belain Ya, gue. Terus di beberapa kejadian kalau misalnya kita pergi, kita ada di satu acara, inget kan acara itu? ingat, ingat, ingat. Terus terus tanpa gue minta, lo tuh langsung kayak ngejagain gue dari beberapa orang yang mencoba untuk mengganggu gue gitu-gitu. Jadi gue kayak bener-bener ngerasa ya sebenarnya untuk adegan-adegan Jojo di saat Jojo itu jagain Lily itu kita nggak perlu acting yang gimana-gimana sih karena kita sudah melakukan itu di dunia nyata gitu ngerti gak sih Iya, benar. kayak lu tuh one of my guy best friend yang selalu jagain gue gitu tapi lu ngerasa gak gue tuh juga Lili di dunia nyata